إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhir pembahasan dalam kitab Al-Ubudiyah ini, Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau menyeru kepada kaumnya, yang mengajak kaumnya untuk berlepas dari segala macam bentuk kesyirikan dan fokus hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menghadapkan wajah lahir dan batin kita hanya kepada yang mencipta langit dan bumi. Kemudian kaumnya berusaha mendebatnya, yang semua debatnya kembali kepada dua perkara. Debat untuk menunjukkan Nabi Ibrahim keliru, sesat, dan debat untuk mempertakuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata justru Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membungkam mereka dalam dua perkara ini, dan ditutup pada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan zulm, kezaliman, yaitu kesyirikan. Ini ajakan Nabi Ibrahim, iman kepada Allah dan tidak mempercampurkan keimanan ini dengan kesyirikan. Apa jaminan Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang betul-betul berada di atas petunjuk, tidak akan mungkin sesat. Baik, setelah itu beliau berkata, Ibrahim al-Khalil imamul hunafa al-mukhlisin haitsu bu'itha wa qad tabbaqa al-arda dinul musyrikin. Qala Allah Ta'ala wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما وأعظم الظلم الشرك. Setelah itu beliau memberi ilmu lebih dalam tentang sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sangat penting dalam pembahasan ubudiyah.
Iya. Sebab hakikat ubudiyah adalah ketauhidan. Iya. Selamat dari syirik, berada di atas agama Hanifiyah, dan agama itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kan itu mengenal beliau sallallahu akan mengantar hamba untuk betul-betul mampu mewujudkan penghambaan itu dengan benar, tepat, sampai kepada jenjang-jenjang yang sangat tinggi. Baik, kata beliau Ibrahim Al-Khalil, ini gelar beliau alaihi salatu wassalam, Khalilullah, orang yang sangat dan sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Adalah Imamul Hunafa Al-Mukhlisin, imamnya orang-orang Hanif, imamnya orang-orang ikhlas. Hanif telah sering kita jelaskan. Hanif asal katanya dari kata Hanaf, dan Hanaf itu melenceng. Melenceng apa maksudnya? Melenceng dari kesyirikan. Kokoh di atas ketulusan penghambaan, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap syirik betul-betul bengkok, jauh betul. Tidak akan pernah bertemu, tersentuh dengan kesyirikan. Ini Hanif. Karena kuatnya dan kokohnya di atas keikhlasan, ketauhidan. Beliaulah imamnya. Ingat, sampai Rasul kita pun Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya engkau ya Muhammad mengikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifa, ya, sebagai orang yang hanif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 124. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Rabb Nabi Ibrahim, pencipta, penguasa yang mengatur Nabi Ibrahim, yang memilih beliau, mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, ibtala, membala Nabi Ibrahim, menguji Nabi Ibrahim. Dengan apa? Bikalimat, dengan titah-titah, dengan firman-firman. Iya. Banyak di sini. Banyak di sini. Jelas Nabi Ibrahim fa'atammahun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melewati cobaan itu dengan menyempurnakan cobaan-cobaan itu. Bukan sekedar berhasil, tapi berhasil secara sempurna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sungguh saya pasti menjadikan engkau linnas, bagi manusia, imama, panutan. Panutan bagi seluruh manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Qal, beliau berkata, wa min dzurriyyati, dan dari turunan-turunanku juga. Ingin juga turunan-turunannya diangkat menjadi imam-imam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal, la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku ini tidak akan mengenai adz-dzalimin, orang-orang yang melakukan kezaliman. Syekh mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahdahu, janjinya, bil imamah, untuk mendapatkan imamah, ketinggian dalam agama. Imamah itu jenjang agama tertinggi. Panutan sudah. Bukan sekedar melakukan agama, bukan sekedar sempurna dia dalam beragama untuk dirinya, tetapi panutan bagi orang-orang yang ingin meraih kesempurnaan itu pula. Kebaikan dalam beragama. Ya Allah terhadap imamah ini, Allah jelaskan la yanalu zalim. Tidak akan mengenai orang-orang yang melakukan kezaliman. Sehingga Allah selamanya tidak akan pernah memerintah, tidak akan pernah menuntun orang zalim itu menjadi seorang imam. Dan ingat, wa a'zamud dzulm asyirk. Sebesar-besar kezaliman adalah kesyirikan.
Baik, ayat yang baru lewat memberi ilmu kepada kita bahwa cobaan bagi orang yang beriman itu pasti. Cobaan bagi orang yang beriman itu pasti dan tidak boleh tidak. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di kalimat bentuk jamak ini. Berarti banyak ujiannya. Satu ujian itu sudah menunjukkan kehebatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi Allah tidak berhenti di situ, menyusul ujian selanjutnya. Itu artinya apa? Iya, keimanan menuntut kesiapan menghadapi cobaan. Semakin beriman harus semakin siap menghadapi cobaan. Nabi SAW pernah ditanya, Man asyaddun nasi bala'a, siapa manusia yang paling besar bala yang menimpanya, cobaan yang menimpanya. Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang paling mirip dengan mereka, kemudian yang paling mirip dengan mereka. Dan sehebat-hebat cobaan, cobaan dalam agama. Hanya kebanyakan kita, jangankan cobaan dalam agama, cobaan dalam urusan keduniaan sudah kalah. Cobaan dalam urusan keduniaan sudah meninggalkan salat jamaah. Marah-marah sama Allah. Saya rajin salat jamaah, kenapa dikasih begini usaha saya? Tuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya begini, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyempurnakan cobaan, Allah memberi anugerah besar. Inni ja'iluka linnasi imama. Itu artinya imamah dalam agama harus melewati proses. Proses pembersihan, penumpaan. Dalam rangka lahirnya imam-imam panutan dalam agama. Mungkin kita belum dicoba jemaah. Dulu cepat-cepat proses sudah hebat ini ya. Mungkin kita belum dicoba itu. Tidak apa cobaan yang pernah kita alami dalam agama yang membuat kita goncang, goyang. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha melihat, Maha bijaksana. Menguji hambanya disesuaikan dengan kadar agamanya. Disesuaikan dengan kadar agamanya. Tapi ingat, hanya dengan kadar agama kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin hebat kedudukan agama seorang, maka semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk meraih ini harus melewati ibtila, bala, cobaan. Siapa yang menyempurnakan cobaan itu akan mendapatkan kemuliaan dalam beragama, menjadi panutan dalam agama. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan anugerah ini mengatakan, wa min dzurriyyati, dan turunan-turunanku juga. Ini apa? Ini menunjukkan betul-betul seorang bapak yang pengasih, penyayang, menginginkan kebaikan kepada turunannya. Dan benar, semua nabi dan rasul setelahnya adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi tetap tidak semua turunannya jadi. Allah persyaratkan, la yanalu ahdi dzalimin. La yanalu ahdi dzalimin. Tidak akan memperoleh kemuliaanku ini adz-dzalimin, orang-orang yang melakukan kezaliman. Sehebat-hebat kezaliman adalah kesyirikan. Dan ini berhubungan dengan pembahasan di atas. Syarat untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk harus selamat dari kezaliman. Beriman dengan keberimanan yang tidak mempercampurkan, yang tidak tercampurkan dengan kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Merekalah muhtadun, orang-orang yang berada di atas petunjuk. Kita lihat
ngeri dan sangat mengerikan kesyirikan itu. Wa qala ta'ala, beliau sebutkan lagi ayat yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim dalam surah An-Nahl 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin wal ummah huwa muallimul khair alladhi yu'tamma bih kama annahu al-qudwah alladhi yuqtada bih. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala fi dhurriyyatihi an-nubuwah wal kitab wa innama ba'atha al-anbiya ba'dahu bimillatihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim, sungguh Ibrahim, kana ummah, adalah umat. Ingat, salah satu sisi pentingnya mengetahui sosok Ibrahim adalah karena di antara syubhat, keraguan terbesar dari pernyataan kekafiran bahwa semua agama benar, agama Nasara, agama Islam juga, agama Yahudi, agama Islam juga, adalah mengambil titik Nabi Ibrahim ini. Sebab semuanya adalah turunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Turunan-turunannya juga seorang Muslim. Kalau begitu Yahudi dan Nasara adalah kaum muslimin juga. Dan sudah lewat syubhat ini dan beberapa bantahan-bantahannya. Sangat mudah dipahami bahwa perkara itu sangat menjijikkan. Tapi ingat, ini di antara syubhat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan lewat ayat-ayat akan menjelaskan perkara ini. Semakin kita kenal Nabi Ibrahim, kita semakin yakin bahwa Yahudi dan Nasara sekarang sama sekali tidak ada hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak akan pernah bertemu yang putih dengan yang hitam, yang tertinggi dengan yang sangat rendah. Tidak akan pernah bertemu yang hak dengan yang batil. Tidak akan pernah bertemu imam dalam ketauhidan dengan pentolan-pentolan kesyirikan dan kedurhakaan, kerusakan di muka bumi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Nabi Ibrahim kana ummah. Beliau adalah ummah. Ini sifat pertama. Kedua, qanitan lillah. Qanitan lillah, orang yang sangat kunut kepada Allah. Ketiga, hanifan, berada di atas hanifiyah. Dan keempat, walam yaku minal musyrikin, dan betul-betul tidak termasuk ke dalam orang-orang musyrik. Ada sifat selanjutnya, syakiran li an'amillah, sangat bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan sampai sini. Nabi Ibrahim adalah ummah. Syekh jelaskan di bawah. Al-ummah artinya muallimul khair. Di sini bukan bermakna umat dalam bahasa Indonesia. Umat dalam bahasa Indonesia, umat manusia, umat Islam, umat orang-orang Indonesia. Paham? Bukan kelompok makhluk, bukan. Tapi ummah di sini untuk satu orang. Kenapa Nabi Ibrahim ummah? Sebab beliau adalah muallimul khair, pengajak kepada kebaikan. Pengajar kepada kebaikan yang dijadikan panutan, yang dijadikan imam. Sama dengan sifat yang sebelumnya. Inni ja'iluka linnasi imama. Ini makna ummah. Sebab imam sama asal katanya dengan kata ummah. Hamzah mim mim. Imam juga begitu. Hamzah mim mim. Itu asal katanya. Alif mim mim. Jadi beliau adalah pengajar kebaikan yang dijadikan panutan. Sebagaimana beliau adalah qudwah yang dijadikan teladan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada turunan-turunan beliau kenabian dan kitab. Dan tidaklah nabi-nabi Allah utus setelah beliau sallam kecuali berada di atas millah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim, beliau adalah ummah. Ini sifat pertama.
Ummah. Baik. Dan pernah dan sering kita sampaikan pembahasan yang lalu, kata ummah dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Ia dalam Al-Qur'an. Baik, sebagian ulama menyebutkan kata ummah dalam Al-Qur'an itu mempunyai 4 makna. Satu, ini dia, ummah dalam arti imam, panutan dalam kebaikan. Yang kedua, ummah dalam arti ummah dalam arti umat yang ada dalam bahasa Indonesia. Banyak di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummah rasula an i'budullaha wa jtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap ummah. Apa di sini? Umat. Pada setiap umat. Kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul itu? An i'budullaha wa jtanibut taghut. Sembah Allah semata dan jauhi semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Ummah bermakna umat, kelompok manusia, kelompok dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, makna yang ketiga, ummah bermakna waktu. Ummah bermakna waktu. Contohnya, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Salah seorang dari 2 pelayan yang ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihi salatu yang masuk penjara. Yang satunya dibunuh, yang satunya pelayan. Nabi Yusuf ingatkan, kamu ingatkan saya kepada raja. Tapi dia lupa. Nanti si pelayan ini ingat ketika raja mengumpul ahli-ahli takwil mimpi untuk mentakwil mimpi raja, dan semuanya tidak mampu mentakwilnya. Mereka hanya mampu mengatakan ini adalah bunga-bunga mimpi saja. Akhirnya teringat ada orang di penjara itu yang sangat hebat dalam mentakwil mimpi, dan dia sendiri sudah merasakan. Wadzakara ba'da ummah. Wadzakara, dia pun teringat ba'da ummah, ba'da setelah ummah. Waktu di sini setelah beberapa waktu. Ini ummah. Ummah di sini bukan bermakna imam, bukan bermakna umat ya. Bukan bermakna umat, tapi ummah di sini bermakna waktu. Baik, yang keempat, ummah bermakna Sudah itu Ibrahim ummah. Iya, itu dia. Wasatan itu yang pertengahan. Kalau umat. Itulah imam dia. Ummah, imam, pengajar. Bermakna agama. Bermakna agama. Ummah dalam Al-Quran bermakna agama. Ucapan semua penentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ketika diajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami sudah jumpai bapak-bapak kami ala ummah, di atas ummah, di atas sebuah ajaran agama, dan kami hanya mengikuti. Ini ajaran. Semua penentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menolak ajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ini. Bapak-bapak kami dulunya begini, sudah dari dulu kami begini. Sarento dong ya nun atau tuan tak. Walaupun tidak berada di atas Quran dan sunnah. Baik. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Perhatikan. Qanitan lillah. Qanitan yang berada di atas sifat qunut. Qanitan kata sifat. Qanitan lillah. Nabi Ibrahim qunut lillah, hanya kepada Allah. Qunut. Qunut itu asal maknanya lama. Keterusan. Orang sholat malam dan lama sholatnya, itu namanya qanitan. Lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya, itu sholat yang qanitan namanya.
Nabi Ibrahim qanitan lillah. Apa artinya? Beliau dalam ibadah lama, dalam ibadah berketerusan. Selesai satu ibadah, menyusul ibadah selanjutnya. Habis ibadah itu, menyusul ibadah selanjutnya. Habis ibadah itu, menyusul ibadah selanjutnya. Terus lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sifat yang ketiga, hanifan. Beliau hanif. Hanif kita sudah jelaskan. Dua kandungan pokok hanif. Kokoh di atas pemurnian penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul melenceng dari kesyirikan. Disempurnakan oleh sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin, dan betul-betul tidak termasuk ke dalam al-musyrikin. Al-musyrikin kata sifat pakai al. Berarti mencakup segala kesyirikan. Nabi Ibrahim tidak termasuk ke dalam kesyirikan itu. Sedikit pun juga. Walaupun syirik kecil, beliau tidak termasuk. Sifat ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan tauhid, termasuk kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, untuk menjelaskan apa? Inilah contoh hamba Allah yang telah mentahqiq ubudiyah itu, mewujudkan secara sempurna penghambaan itu. Jadi kalau ingin mewujudkan ibadah yang benar, penghambaan yang benar, ketauhidan yang benar, contoh Nabi Ibrahim. Jadikan diri sebagai ummah. Bukan sekedarnya. Bukan ala kadarnya dalam beragama. Tapi terus berusaha supaya meningkat dan terus meningkat sampai menjadi imam dalam kebaikan. Bukan sekedar taat kepada Allah, tapi taat yang lama dan berketerusan. Bukan hanya sekedar ikhlas, tapi ikhlas yang berketerusan yang selamat dari kesyirikan. Bukan hanya sekedar selamat dari syirik akbar, syirik asghar pun selamat. Ini kalau mau betul-betul menegakkan ibadah. Dan tidak boleh tidak jamaah. Kaum muslimin Islamnya di atas makna-makna ini. Baik. Perhatikan sifat Nabi Ibrahim. Hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Inilah Nabi Ibrahim. Betul-betul kokoh di atas ketauhidan, pemurnian ibadah, dan betul-betul selamat dari kesyirikan. Terus yang mengaku, saya juga berada di atas agama Nabi Ibrahim, itu ternyata tidak lepas dari kesyirikan. Saya akan sebutkan ayat penafiannya di bawah. Baik, kita baca ayat selanjutnya dulu. Wa qala ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wahyukan kepada engkau. Siapa engkau? Yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW. Kami wahyukan kepada engkau. Apa wahyu kepada beliau sallam? Anittabi', supaya engkau ittabi', mengikuti millata Ibrahim, agama Ibrahim, hanifa, yang berada di atas hanifiyah, ketulusan ibadah kepada Allah, selamat dari syirik. Disempurnakan dengan kalimat wa ma kana minal musyrikin. Betul-betul dari dulu dan seterusnya beliau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Lihat hebatnya ini kalimat wa lam yakun minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Ini sifat khusus agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyebutkan dua ayat lagi. Hanya saya bacakan ayat setelahnya dulu. Sebab itu ayat Ali Imran 67. Baru 68 di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyya." Ini lihat yang saya maksudkan. Ibrahim bukanlah Yahudiyya, seorang Yahudi. Wala Nasraniyya, dan bukan pula seorang Nasara. Penafian. Tidak mungkin agama Yahudi, agama Nasara itu agama Nabi Ibrahim. Allah langsung nafikan dalam Al-Quran. Terus apa dia? Walakin, tetapi beliau semata kana hanifan. Beliau semata adalah orang yang hanif. Kokoh di atas ketauhidan, ibadah murni kepada Allah, selamat dari syirik. Kata hanif, sifat hanif langsung disifati dengan kata musliman. Tetapi beliau adalah orang yang hanifan musliman.
Hanif lagi muslim. Berada di atas Islam. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah natikan lagi, wa ma kana minal musyrikin, dan betul-betul beliau sallam tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Masyarakat jahiliyah di zaman Nabi SAW dari kalangan orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrik, semuanya mengaku kami adalah orang yang paling pantas terhadap Nabi Ibrahim. Kami ini anunya Nabi Ibrahim. Iya, sebab memang dari jalur turunan, iya, ada hubungan. Dalam tinjauan sejarah jelas berhubungan. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam punya 2 anak. Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Dari jalur Nabi Ishaq alaihissalatu wassalam, disitulah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, di sini semuanya. Dari jalur Nabi Ismail, di situ orang Arab musta'arabah. Di situ orang Arab musta'arabah. Yang dari Arab musta'arabah ini lahir orang-orang Quraisy. Dari Quraisy banyak turunan-turunan. Yang paling mulia dari Quraisy adalah Hashimiyah. Dari Hashimiyah lah Rasulullah SAW lahir. Dari jalur Nabi Ismail hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang musyrikin turunan Nabi Ismail. Iya. Orang-orang Arab musyrik di Mekah turunan Nabi Ismail. Orang-orang Yahudi ketika itu, orang-orang Nasara turunan Nabi Ishaq. Kalau begitu, iya, dari jalur kami lebih pantas terhadap Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya." Ibrahim bukan seorang Yahudi. Nasraniyah, dan bukan pula Nasara. Terus, walakin kana hanifan muslima. Tetapi beliau betul-betul berada di atas sebagai hanifan. Orang yang hanif, lagi musliman. Perhatikan hanifan muslima digandengkan tanpa perantara. Yang menunjukkan hanifiyah dan keislaman itu satu. Hanifiyah dan keislaman itu satu. Siapa yang hanif, pasti muslim. Siapa yang muslim, pasti hanif. Ini makna Islam. Orang yang Islam adalah orang yang selamat. Sebab murni ibadahnya hanya kepada Allah. Betul-betul selamat dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula makna hanif. Itu pula makna Islam. Makana minal musyrikin. Dan beliau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Lihat ilmu ini. Kalau begitu gugur pengakuan-pengakuan semua agama benar. Sebab semuanya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengan ayat ini. Ayat selanjutnya. Tadi ayat 67. Ini sekarang ayat 68. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Lalladina taba'u. Wahadan nabi. Walladina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Sungguh awlan nas. Manusia yang paling pantas. Paling dekat. Yang betul-betul satu di Ibrahim dengan Ibrahim adalah lalladina taba'u. Betul-betul mereka hanyalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Yang mengikuti Nabi Ibrahim di zamannya. Ketika itu. Kemudian siapa? Wahadan nabi. Dan nabi ini. Nabi Muhammad SAW. Walladina amanu. Dan yang beriman kepadanya. Para sahabat, kaum muslimin. Wallahu waliyul mu'minin. Kemudian Allah menegaskan. Dan Allah adalah walinya semua orang yang beriman. Jelaskan. Kalau begitu siapa yang berada di atas agama Nabi Ibrahim? Hanya Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengikutinya. Hanya kaum muslimin. Yahudi, Nasara tidak. Memang benar. Orang-orang Yahudi yang mengikuti agama Nabi Musa. Di zaman itu. Meninggal di atas ajaran itu. Adalah orang muslim pula. Ini makna Islam yang diselewengkan. Sudah lewat dalam pembahasan yang lalu. Itu juga syubhatnya mereka. Ketika menjumpai ayat-ayat. Bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi dan Rasul Allah sebelumnya. Mengajak dan berdoa supaya berada di atas Islam. Mereka menganggap Islam ya sama dengan Islam.
Mereka Islam di zamannya. Sebab berada di atas agama Islam yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu agama Hanifiyah. Yang tegak di atas ketauhidan, selamat dari kesyirikan. Terus sepeninggal mereka, umatnya merubah kitabnya. Merubah ajarannya. Berada di atas kesyirikan. Dan kesyirikan yang dianggap sebagai Islam. Disitulah diutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan Islam yang sebenarnya. Allah pun nafikan Yahudi, Nasara, orang-orang musyrikin sama sekali tidak punya hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah beri tazkiyah secara tegas. Yang paling punya hubungan adalah Nabi ini dan yang beriman kepadanya. Ini yang jelas dalam penjelasan ini. Dan ini yang benar dalam penjelasan yang tidak ada keraguan dalam perkara ini. Tapi demikian jamaah, orang-orang yang berpenyakit berusaha mengecaukan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan hanya mengambil sepotong dari ayat dan meninggalkan luar biasa banyaknya ayat. Padahal ayat yang satu dengan ayat lainnya saling menguatkan, saling membenarkan. Ambil ayat. Untuk menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasara sekarang juga kaum muslimin. Juga ini sama agama dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang kafir, jangan bilang orang kafir. Terus dia tinggalkan ayat, banyak sekali ayat. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih. Ini agamanya Nasara ini. Allah adalah Al-Masih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari tiga. Trinitas. Ini juga prinsipnya orang Nasara. Allah tegas katakan kafir. Bukan sekedar. Allah tidak katakan kafaral ladina. Tapi Allah dahului dengan kata qad. Qad yang bermakna tahqiq. Kalau perbuatan itu betul-betul terlaksana, maka pakaikan qad supaya tidak ada keraguan. Itu qad. Betul-betul kafir. Kemudian tidak cukup hanya dengan kada. Ada tambahan lam di depannya. Laqad. Lam ini bermakna menguatkan lagi. Bermakna menguatkan. Berarti sungguh betul-betul telah kafir. Ini Allah yang bilang ini. Tidak main-main Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Kemudian lam itu sendiri. Itu terikat dengan sumpah yang tidak disebut. Tapi orang Arab paham. Kalau ada lam dalam susunan seperti ini. Berarti apa? Dia terikat pada sumpah. Berarti Allah sumpah dulu. Allah bersumpah. Dan sumpah juga menguatkan dan menunjukkan besarnya perkara ini. Supaya kita betul-betul pahami. Dan tidak menyepelekannya. Kesalahan besar mengatakan semua agama benar. Tidak. Hanya satu agama yang benar, Islam. Kesalahan besar mengatakan semua agama itu adalah agama Islam. Islam hanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu kekafiran. Allah sendiri yang mengatakan kafir. Prinsip lakum dinukum waliyadin. Makanya kita disuruh mengatakan, "Qul," sampaikan, "ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Siapa kalau begitu orang kafir di sini? Usah dibaca ini ayat sudah. Kalau tidak boleh bilang kafir. Padahal ini ayat dihafal semua ini. Bahkan karena dihafalnya sering terbalik-balik. Hafalannya terhadap ayat ini tidak habis-habis. Tidak sampai-sampai pada lakum dinukum waliyadin. Berpulang-pulang terus. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ya? Ini memberi ilmu kepada kita bahwa Nabi Ibrahim adalah walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Muhammad sallam adalah seorang muslim. Pengikut Muhammad sallam adalah kaum muslimun. Dan tidak ada yang bernama dengan nama ini kecuali hanyalah Muhammad sallam dengan umatnya. Wa qala ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Allah menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara
Mereka mengatakan kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Orang-orang Yahudi bilang, jadi Yahudi, kamu di atas petunjuk. Orang-orang Nasara bilang, jadi Nasara, kamu di atas petunjuk. Allah bilang apa? Qul, sampaikan kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bahkan yang benar, jadi kamu berada di atas agama Nabi Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan betul-betul tidak termasuk ke dalam golongan orang musyrik. Perhatikan sifat ini sering bergandengan sebagai hanif dan betul-betul tidak termasuk sebagai orang musyrik. Sifat yang sangat mendasar. Sebab di situ inti ketauhidan, di situ inti keikhlasan, di situlah inti Islam, di situ inti hanifiyah, selamat dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa asbat ila qauli wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan semua diturunkan kepada kami, kepada Rasulullah SAW, dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Ya'qub, al-asbab, turunan-turunannya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah muslimun. Ini makna Islam. Ini makna Islam. Jadi kaum musliminlah yang mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir tidak beriman. Mereka beriman kepada Nabi Musa tapi mengingkari Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kafir. Mereka beriman kepada Nabi Isa tapi mengingkari Muhammad SAW. Kafir. Kaum muslimin mengimani semuanya. Yakininya bahwa mereka adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuliakan dan mengagungkannya sebagai hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul ingin menempuh jalan mereka. Jalan apa itu? Jalan hanifiyah. Dengan mencontoh Nabi Ibrahim yang Allah patenkan untuk dijadikan panutan dalam mentahqiq agama Nabi Muhammad sallallahu menjadi ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية وهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. Kata beliau rahimahullahu taala, telah sabit dalam as-sahih, maksudnya sahih Muslim, dari Nabi SAW bahwa Nabi menegaskan inna Ibrahim khairul bariyah. Nabi Ibrahim adalah khairul bariyah, yang paling baik yang hidup di permukaan bumi. Nabi Ibrahim, kata Syekhul Islam, adalah afdalul anbiya, nabi yang paling afdal, tapi ba'dan nabi, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Ibrahim khalilullah, nabi kita Muhammad SAW pun diangkat menjadi khalilullah. Yang orang mengatakan Nabi Muhammad itu habibullah, kalau Nabi Ibrahim khalilullah. Ini keliru. Ingin dengan gelar itu mengangkat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW di atas Nabi Ibrahim, tapi justru dengan lafaz itu merendahkan Nabi Muhammad SAW. Sebab habibullah artinya dicintai dari kata mahabbah. Mahabbah itu kepada semua orang yang beriman. Pasti Allah Subhanahu wa taala cintai, pasti habibullah, orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tapi khalil tidak ada, kecuali hanya dua. Yang ada dalilnya hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Dari kata khullah. Khullah itu cinta yang sangat mendalam, mengakar, kokoh dan sangat kuat. Mendalam, mengakar, kokoh dan sangat kuat. Itu khalilullah. Kalau ada orang yang mencintai, sampai cintanya
masuk ke dalam relung-relung hatinya dan tidak menyisakan satupun di dalam hatinya kecuali ada cinta di situ. Iya. Maka apa? Itu khalil namanya. Paham ya? Itu sampai kalau seperti itu, kalau dalam pembahasan manusia, cinta manusia seperti itu. Dan ini bukan cinta manusia, cinta Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu dahsyat tiada tandingannya. Ini itulah kedudukan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang termulia. Dari nabi dan rasul Allah yang termulia adalah para rasul. Dari para rasul yang termulia adalah ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dari ulul azmi ini yang paling mulia Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu. Dari dua ini yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beruntung besar dengan keberuntungan yang tiada tandingannya menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat rugi kita kalau kita tidak mengenal apa yang didatangkan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayat tentang Nabi Ibrahim yang mengantar kita satu untuk memahami makna ubudiyah. Contohlah panutan yang tiada tandingannya dalam pentahqiqan penerapan ubudiyah secara sempurna. Pencontohan Nabi Ibrahim juga, pemaparan sikap, sifat, keadaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga merupakan ilmu bagi kita membantah syubhat orang-orang yang mengaku berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sifat utama hanif, muslim, walam yaku minal musyrikin, wa ma kana minal musyrikin. Betul-betul di atas ketauhidan, keikhlasan, melenceng dan menjauh dari kesyirikan, betul-betul selamat dari kesyirikan. Kalau begitu jamaah ingin berada di atas agama Hanifiyah, agama beliau sallam, selamatkan diri dari kesyirikan. Dan ini mustahil bagi mereka yang tidak mau tahu menahu tentang syirik. Di mana seseorang bisa selamat sementara tidak mau tahu menahu tentang kesyirikan. Banyak orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan akbar, bahkan kesyirikan yang telah mengeluarkan dia dari agama, tetapi ketika ditegur dan dikatakan kamu melakukan kesyirikan, dia marah kalau dituduh sebagai seorang musyrik. Kenapa? Bodoh dan tidak memahami kesyirikan. Karena itulah perlu ilmu tentang kesyirikan, dan alhamdulillah banyak pembahasan yang telah lewat tentang kesyirikan ini. Di antaranya pembahasan Thalathatul Usul dan Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Kalau mau ikut pembahasan baru yang banyak mengungkap tentang kesyirikan, ikut di Galangan Kapal. Pada malam kemarin itu baru membahas Kitabut Tauhid, tapi dengan syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berjudul Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Baik, sekian, subhanallah.
كأن